I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right. Whoa, I fuck with these hoes out. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Wafah dari Prodi Manajemen Dakwah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ini dimulai dari pedagang, yang mana pedagang ini adalah pedagang Gujarat, yang mana diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Masuknya Islam di Nusantara ini berawal pada abad ke-7 dan 8 sebelum Masehi. Nah, pada pedagang Gujarat ini, pedagang ini bukan hanya berdagang, melainkan juga menunaikan dakwah, yang mana dakwah tersebut diselingkan pada dagangannya seperti pada kejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Nah, kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia ini bukan hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui perkawinan, seperti mengawini putri bangsawan. Ketika mengawini putri bangsawan dan ketika rajanya sudah wafat, maka para ulama tersebut menggantikan raja tersebut dalam tahtanya, sehingga lebih mudah bagi raja tersebut untuk mengajak rakyatnya pada masuk Islam. Dan kemudian teori selanjutnya ialah teori pendidikan dan kesenian. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu konsep dan awal berdirinya serta definisi dari Islam Nusantara sendiri. Awal berdiri dari Islam Nusantara sendiri sudah dijelaskan pada pertanyaan pertama, dan konsepnya itu serta definisi Islam Nusantara adalah Islam yang mana berbaur dengan agama dan kebudayaan. Namun perlu digarisbawahi, agama dan kebudayaan ini tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu syariat yang sudah ditetapkan. Jadi agama dan budaya ini sudah luas, yaitu teratur dalam kepribadiannya. Jadi agama ini sudah bersatu dengan budaya, yang mana budaya tersebut ada pada masyarakat. Masyarakat tersebut senang pada budaya apa, maka agama tersebut mengikuti kebudayaan tersebut. Begitulah awal dan konsep dari Islam di Nusantara. Seperti halnya Wali Songo. Wali Songo tersebut sangat menggunakan kebudayaan dalam berdakwahnya. Wali Songo tersebut menggunakan beduk, yang awalnya beduk itu digunakan untuk miras, mabuk-mabukan, dan untuk senang-senang. Tetapi sejak adanya Wali Songo, sejak adanya dakwah dari Wali Songo tersebut, beduk digunakan untuk kesenian, yaitu awal mula dikumandangkannya ada. Juga begitu juga pada tahlilan. Tahlilan yang awalnya digunakan untuk senang-senang ketika ada seseorang yang meninggal. Tahlilan tersebut bukan diartikan sebagai tahlilan, tetapi digunakan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Tetapi ketika berdakwahnya Wali Songo datang, maka Wali Songo tersebut menggunakan tahlilan itu sebagai kebiasaan, seperti membaca yasinan, seperti membaca hizib, dan lain-lain. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa sih prinsip Islam Nusantara itu? Prinsip Islam Nusantara itu ada 3, yaitu tasawuf. Tasawuf adalah sikap toleransi yang mana saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ketika ada perbedaan antara pendapat, maka perbedaan tersebut harus kita maklumi, harus kita hargai. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Menghargai satu sama lain, terutama dalam perbedaan pendapat. Yang kedua adalah tawazun. Tawazun adalah sikap yang seimbang. Seimbang di sini adalah sikap yang tidak berat, yang tidak berat juga. Kan kita ada jasmani, akal, dan hati. Jasmani, akal, dan hati ini harus seimbang antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita mempunyai suatu pemikiran tetapi hati kita tidak, maka itu akan sia-sia. Itu bukan namanya prinsip Islam Nusantara. Nah, yang ketiga adalah tawasul. Tawasul adalah sikap yang moderat, yaitu sikap yang fundamental. Nah, sikap tawasul ini adalah sikap yang tegas namun tidak keras, yang luwes, tapi bukan berat. Nah, utamanya pada kaum wanita. Kaum wanita ini sering dikatakan lemah. Namun pada prinsip Islam Nusantara masih didasarkan, yaitu wanita ini mempunyai sikap yang lembut tetapi tidak lembut. Begitu. Lanjut pada pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa sih kesalahpahaman Islam Nusantara itu? Islam Nusantara adalah
Islam tersebut bertentangan dengan keagamaan mereka. Mereka lebih memilih mementingkan agama sendiri daripada agama Islam di Nusantara tersebut. Padahal Islam di Nusantara adalah Islam yang sangat baik untuk dianut oleh mereka. Karena Islam Nusantara itu Islam yang dibawakan oleh para ulama-ulama atau para wali songo tersendiri melalui kesenian atau kebudayaan yang mereka bawa agar masyarakat tersebut bisa terbangun dengan agama dan dengan budaya yang mereka miliki. Without hesitation. Jadi, menurut mereka Islam Nusantara adalah Islam yang baru, sehingga mereka enggan untuk mengikuti Islam tersebut dan mereka memilih agama yang dianut oleh kaum mereka sendiri. Tetapi menurut saya pribadi, Islam Nusantara adalah Islam yang sangat baik untuk kita ikuti. Karena Islam itu merupakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang sangat baik bagi para penerus bangsa. Lanjut pada pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5 ialah bagaimana cara kita untuk mempertahankan Islam Nusantara. Islam Nusantara ini sangat mudah untuk dipertahankan, sangat mudah untuk kita ikuti. Bagaimana caranya? Cara kita untuk mempertahankan Islam Nusantara sendiri adalah kita sebagai para remaja harus mempunyai kesadaran diri. Nah, dari kesadaran ini kita bisa mengembangkan Islam itu. Yang nomor 2 ialah pendidikan. Pendidikan ini juga sangat penting bagi kita karena melalui pendidikan ilmu-ilmu yang kita peroleh dari mu'allim atau guru bisa kita amalkan pada masyarakat. Lanjut, yaitu pada bimbingan. Sebagai remaja yang mempunyai kesadaran atau mempunyai ilmu yang lebih tinggi, hendaknya kita bisa membimbing seseorang yang lebih rendah ilmunya daripada kita, terutamanya orang awam. Orang awam mempunyai ilmu yang lebih rendah dan kebanyakan orang awam itu tidak mengetahui hukum-hukum atau norma yang ada pada Islam itu. Dan yang terakhir menurut saya ialah nasihat dari orang tua. Orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena melalui orang tua tersebut kita sebagai anak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Sekian presentasi atau materi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.